Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan hasil alam, kebudayaan, dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia, sejarah telah menuliskan kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu sejarahnya, ketika Belanda menjajah negeri ini selama 3,5 abad, Jepang selama 3,5 tahun, dan Inggris selama 5 tahun. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tak sepenuhnya merdeka. Indonesia tak sepenuhnya terbebas dari penjajah. Minggu pagi, 19 Desember 1948, rakyat Yogyakarta sedang menikmati kehidupan yang baru. Kebahagiaan terpancar dari setiap keluarga. Sopan, santun, dan saling bertegur sapa tak luput dari keseharian warga Yogyakarta.
Belanda kembali menjajah Indonesia dalam serangan agresif Victor Belanda II. Berita penyerangan Belanda atas Yogyakarta sampai kepada Panglima Sudirman. Sudirman meminta restu kepada Soekarno untuk memimpin perang gerilya. Presiden, saya meminta restu untuk berangkat bergerilya. Jenderal, sudah saatnya kau menghentikan diri sendiri. Kamu dalam keadaan sakit. Kenapa kamu harus memimpin perang? Yang sakit adalah Sudirman. Namun Panglima Besar tidak pernah sakit. Ia akan membela bangsa ini hingga titik penghabisan. Saya akan tetap memimpin gerilya dari hutan. Baik, kalau ini memang telah menjadi tekadmu, silakan kau turun bersama prajurit untuk bergerilya dan jadikan ini menjadi gerilya sistem. Bersama beberapa anggota TNI, Sudirman memulai perang gerilya di sepanjang daerah pantai selatan Jawa. Noli, 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 tandu ini untuk siapa? Sudah tentu, tandu ini untuk jenderal. Ayah tidak mau diperlakukan seperti raja. Jenderal, siapapun bisa dapat perlakuan pengamanan jika keadaan penting dan gawat seperti ini. Lagi pula, tandu ini bukan untuk saya, tapi tandu untuk orang sakit. Rombongan Sudirman melanjutkan perjalanan menelusuri ikan dan berebut ikan. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah, menciptakan Jawa menjadi tempat gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata. Jenderal, kita sudah dikepung. Ayo kita pergi, kita sembunyi. Gimana Sudirman? Pasukan Sudirman berhasil lolos. Sesampainya di Kediri, rombongan Sudirman menemukan tempat persembunyian. Pada malam hari, Belanda mengepung persembunyian tersebut. Melihat persenjataan Belanda yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi melakukan perlawanan dan lari dengan penuh perhitungan. Terkadang Belanda begitu dekat dengan pasukanku, dengan persenjataan yang terbatas, tentu kita tidak bisa gegabah untuk menyerang. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
ilaha illallah, la ilaha illallah. Jenderal, apakah jenderal punya amalan? Sehingga jenderal tetap bisa tenang seperti ini, walaupun dalam keadaan genting dan mencekam seperti ini. Jimat saya ada 3. Yang pertama, saya tidak lepas dari bersuci. Yang kedua, saya sholat tepat waktu. Yang ketiga, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Jenderal Sudirman dan rombongan melanjutkan perjalanan hingga ke desa Sobong. Jenderal meminta beberapa TNI untuk ke Yogyakarta dengan membawa surat tentang strategi serangan gunung 1 Maret. 7 Mei 1949, agresi militer berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Luluya. Kemudian Sudirman kembali ke Yogyakarta lalu menemui Presiden Soekarno. Dimas, Presiden, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. terima kasih, Dimas. Rakyat Yogyakarta pun kembali hidup damai dan bahagia. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan rakyat, tak banyak yang tahu bahwa jenderalnya sedang sakit parah. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Pemakamannya dipenuhi oleh masyarakat yang begitu mencintainya. Indonesia berduka. Jenderal Sudirman adalah jiwa dan hati tentara. Beliau menamansatukan tauhid. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah dan pemberani. Beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau dapat mengatur strategi dengan mempertimbangkan kekuatan dan persenjataan pasukan serta lemah. Selamat jalan, Jenderal. Semoga kami dapat meneruskan perjuanganmu. Waduh, sampai turun tangan ini teman-teman, ya tuh, sampai turun tangan langsung, ya saking punya apresiasi yang luar biasa nih teman-teman ya, tuh turun tangan ini. Sing. Jadi baru sempat kesini Pak. Oh iya. Ya. Penampilan Tapi yang selanjutnya anak Bapak yaitu tampilnya tadi Gondrong siang. Silat yang akan barusan ditampilkan tampil. oleh siswa kelas 6 di bawah bimbingan Oh tari ya. kepadanya. Tapi kayaknya ada tuh di siaran langsung, nanti dilihat aja Pak. Oke, makasih udah diikutin. Iya. Jadi anaknya laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan, ya.
Coba nanti dilihat di siaran langsung ya, Siap, Pak. siap, Iya. Pak. Oke. Makasih. Iya, sama-sama, Pak.